Tadi Mas Div mengatakan bahwa mencontek ataupun langsung panas tuh, langsung panas tuh. Gak apa-apa, kita memantik dikit kan. Akibat pada hal-hal yang merugikan. Ini menyindir siapa? Enggak, aku bicara soal umum aja. Oh, oke. Tadi kan Ahok Tapi di politisi Indonesia ada ya, banyak kayak gitu ya. Ahok dikatakan tidak santun Iya. dalam Enggak, saya cuma bilang, pernyataan implisit saya bilang lebih yang ini santun. santun. Itu kan masalah tis saja. Oke. Ya kan, Tapi PDI masalah Perjuangan selera juga aja. PDI Perjuangan pernah loh mengusung tokoh yang sangat santun. Oh iya, Iya. Pak Jokowi santun. Iya. Jadi kebijakannya tadi mengacu santun. ke Pak Jokowi maksudnya? Enggak, dia kritik Ahok. Kan dia ngeritik Ahok. Iya. Saya harus luruskan, dia itu sholat Jumat ya dari Iya, dulu. iya. Ya, Tapi banyak. dulu soal Jumatnya nggak diposting. Dulu nggak diposting. Iya, kenapa sekarang harus diposting. diluruskan? Kenapa harus diposting? Menurut saya lawan terbesar di Jakarta dan yang paling besar peluangnya untuk menang adalah Anies Baswedan. Pak Basuki Cahayapurnama, walaupun saya sih takut kalau Pak Ahok lagi yang maju, ini soal politik identitas Kembali muncul lagi. ya. Yang kuat. Ya. Mas Kaisang kurang kuat. Putranya presiden loh, Pak Jokowi loh. Angkanya Efeknya tinggi loh. 2%. Nah. Iya, kalau Pak Jokowi ikut belusukan di Jakarta, Kan seperti dulu Pak Jokowi belusukan buat Pak Prabowo kan bisa mendongkrak suara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin terkabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, banyak, dan tak pernah berhenti. Ada perbincangan menarik di Political Show CNN, yaitu terkait Golkar yang mengajukan nama Yusuf Hamka bersama dengan Kaisang Pangarep. Dalam perbincangan kali ini seru, bahkan sampai ada yang tersinggung terkait masalah kebijakan yang emosional, watak emosional, serta banyak pertanyaan dari politisi terkait Kaisang yang sekarang mulai posting sholat Jumatnya serta belusukannya di Jakarta. Bahkan itu membuat Ade Armando tersenyum, bahkan mengiyakan bahwasannya ini adalah cek ombak. Mari kita simak saja perbincangan yang seru ini. Let's go. Saya mau langsung dulu ke Bang Dev. Tadi kita sudah dengarkan pernyataan resmi dari Ketua Umum Partai Golkar, Pak Erlangga Hartarto, di mana Pak Erlangga pada saat pertemuan dengan Mas Kaisang Pangarep ataupun dengan teman-teman dari PSI, kemudian melontarkan usulan mendorong pengusaha Babah Alun atau Pak Yusuf Hamka untuk berduet dengan Mas Kaisang Pangarep. Apa pertimbangannya? Ya, jadi gini, kita ngelihat dua figur ini ya. Mas Kaisang, tokoh muda, politisi, penuh semangat dan idealisme yang tinggi. Ya, kan kalau di Eropa ada misalnya Jordan Beaufort tuh yang hampir jadi Perdana Menteri Prancis, cuman karena partainya tidak bisa memenuhi koalisi, jadi makanya akhirnya kalah sama partainya Macron. Terus saya sama-sama pemuda, sama-sama visioner. Lalu kita lihat Babah Alun. Babah Alun itu seorang dermawan, filantropis, terus juga mengerti tentang pembangunan infrastruktur, membangun jalan tol seluruh Indonesia. Kita lihat kondisi Jakarta saat ini, ya sekarang DKI akan berubah menjadi DKJ, jadi membutuhkan pembangunan infrastruktur yang besar, pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Ya, ini adalah dua figur yang cocok, ya. Muda, visioner, semangat tinggi, terus juga kedua didampingi sama Babah Alun. Ya, kita kalau ingat kayak Ahok cuman santun. Gitu. Jadi maksudnya mau seperti itu. Tapi tadi Mas Div mengatakan bahwa mencontek ataupun Langsung panas tuh, langsung panas tuh. Gak apa-apa, kita memantik dikit kan. Mencontek. Santunan itu lebih pada kebijakan. Oke, kesatuan kebijakan. Santun, pernyataannya tapi kebijakannya korup. Oke. Kebijakannya siapa nih? Kebijakan siapa yang korup, Mas? Soalnya Oke, belum menjabat siapa itu yang Babah santun? Alun. Nah, Babah Alun. maksudnya aku Pak Jokowi santun loh. Secara umum. Oke. Secara umum soal kesantunan politik ini jangan terlalu disebutkan arti dalam pengertian pejabat fungsional atau pejabat publik ya. Kesantunan kalau orang melihat saat ini lebih pada kesantunan kebijakan. Oke. Kadang-kadang seorang pejabat publik kasar atau kadang kurang pada tempatnya menyampaikan pernyataan, itu lebih bisa dimaklumi daripada bentuk-bentuk kesantunan yang justru berakibat pada hal-hal yang merugikan Ini rakyat. menyindir siapa?
Enggak, aku bicara soal umum aja. Oh, oke. Tadi kan Ahok Tapi di dikatakan- politisi Indonesia ada ya, banyak Iya, kayak gitu ya. Ahok dikatakan tidak santun Iya. dalam Nggak, saya cuma bilang, pernyataan implisit saya bilang lebih yang ini santun. bentuknya santun, Ya. Saya gitu. katakan Ahok ini pernyataannya mungkin dianggap kurang santun. Tapi- dalam kebijakan untuk DKI itu dia sangat santun. Oh. Oke, untuk Ada. Jakarta lebih pas yang mana menurut PDI Perjuangan? Lebih butuh orang yang santun, tapi... Enggak, idealnya dua-duanya. Oh, lah. idealnya dua-duanya. dua-duanya. Tapi Oke. kalau harus memilih, Ya. saya kira rakyat lebih memilih kesantunan kebijakan. Kesantunan kebijakan, meskipun penyampaiannya kurang santun. Ya, itu kan masalah taste saja. Oke. Ya kan, Tapi PDI masalah Perjuangan selera sudah aja. PDI Perjuangan pernah loh mengusung tokoh yang sangat santun. Oh iya, Iya. Pak Jokowi santun. Iya. Jadi kebijakannya tadi mengacu santun. ke Pak Jokowi maksudnya? Enggak, dia kritik terhadap Ahok. Kan dia ngeritik Ahok. Iya. Saya kan Ahok separtai dengan saya. Iya. Saya membela Ahok. Oke. Bahwa Ahok mungkin dikatakan pernyataannya dianggap kurang santun, tapi menyangkut masalah kepentingan publik, menyangkut masalah kepentingan rakyat, masalah kepribadian pada rakyat, Ahok sangat santun. Oke, berarti kesimpulannya Golkar ingin mencontek gayanya Pak Ahok begitu ya, makanya menduetkan Bukan Pak Jusuf bukan Hamka mencontek. dengan Mas Saya Kaisang. melihat Karena bahwa mirip-mirip Pak figur- Jusuf Hamka dengan Pak Ahok Nah, figurnya. nggak gini, kemampuan Pak Yusuf Hamka ya itu minimal ya sudah terbukti sepandan, Oke. bahkan bisa melebihi. Karena apa? Karena belum pernah Kemampuan di menjabat. mana nih? Karena belum pernah menjabat. Kemampuannya di mana? Ya, kemampuan dalam membuat kebijakan, kemampuan dalam Belum jadi pengusaha, belum pernah jadi eksekutif, Nah, Mas Dev. makanya kalau jadi eksekutif bisa belum lebih punya lagi. kemampuan dong, kemampuannya belum Loh, teruji dong. Nah, makanya kan Oke. belum aja sudah sepandan. Bagaimana bila sudah menjabat? Bisa melebihi lagi. Oke. Gitu. Tapi di antara semua kader Golkar, kenapa pilihannya ke Jusuf Hamka? Loh, kenapa Banyak tidak? loh. Selama ini Jusuf Hamka nggak pernah muncul, Ya. tidak pernah disebut sebagai politisi resminya Golkar. Oh, Jadi nah. staf khususnya Pak Erlangga, iya, staf khususnya Menteri Perekonomian. Tunggu dulu, nah. Ya kalau misalnya bilang gitu, bahwa menganggap bahwa membatasi ruang lingkupnya Pak Yusuf Hamka. Oke. Nah, lihat dulu sejarahnya. Pak Yusuf Hamka itu sebenarnya di Golkar sudah lama, tapi memang lama di belakang ke layar. Ya, banyak pengurus Golkar itu ya yang tidak selalu ke depan menyatakan bahwa wah saya pengurus Golkar, saya jabatan saya ini, jabatan itu, akan tetapi aktif di dalam Golkar. Oke. Ada sumbangsinya dalam kebijakan, dalam program, dalam acara, selalu hadir. Oke. Nah, ya itulah Pak Yusuf Banyak Hamka. yang mencibir nih Golkar nggak serius nih dorong kadernya, makanya yang didorong Pak Jusuf Hamka aja. Memang kenapa kurang serius dengan Pak Yusuf Hamka? Ya makanya itu pertanyaannya, kenapa mendorongnya Jusuf Hamka? Jadi Kenapa, di Kenapa publik tidak Ridwan mengorong Kamil sini? gimana saya gitu loh. nanti saya masuknya ke situ. Jadi ada tempatnya. Oh, oke, itu Kan Pak Anda Ade udah mau. masuk ya. Oke, saya mau ke Bang Ade dulu. Bang Ade, bagaimana kemudian PSI merespon usulan Ketua Umum Golkar menduetkan antara Mas Kaisang dengan Jusuf Hamka? Karena PSI katanya belum sepakat dan kayaknya roman-romannya nggak setuju-setuju banget. Gimana? Belum sepakat tuh artinya begini, sampai saat ini kalau datangnya dari Mas Kaisang sendiri, dia belum menyatakan apapun nih Oke. mengenai dia milih ke Jakarta atau ke Jawa Tengah atau ke daerah lain atau sama sekali nggak maju. Ya. Ya. Nggak ada sebuah pernyataan definitif dari beliau tentang oke saya akan bersedia nih menerima lamarannya Golkar atau siapapun ya sebelum ini. Tapi juga tidak ingin, dia belum mengatakan bahwa dia akan bergerak ke Jawa Tengah, mengingat kalau dalam hitung-hitungan saya, kalau saya kan melihatnya dari peluang kemenangan. Kalau peluang kemenangan dari hasil survei yang Nana sampaikan di depan tadi, kan sudah sangat jelas. Jawa Tengah Sebetulnya lebih yang paling menjanjikan. kuat, lebih menjanjikan adalah Jawa Tengah. Apalagi kalau disandingkan dengan Kapolda Jawa Tengah, Ya, ya. Pak Ahmad Lutfi. Ahmad Lutfi kan. Itu kalau dikombinasikan kedua suara tersebut 20-an persen kan. Kalau digabung udah 40%. Ya. Jadi seandainya pakai logika saya nih, lagi-lagi saya tidak mewakili PSI secara keseluruhan ataupun mewakili Mas Kaisang apalagi ya. Tapi kan Sebetulnya- aspirasi kader. Nah, kalau dihitung-hitung, nggak pakai logika aja deh kita ya. Yang lebih memungkinkan bagi dia untuk bisa memperoleh posisi pimpinan daerah adalah di Jawa Tengah daripada di Jakarta. Itu secara Di angka Jakarta, statistik elektoral. Betul, dan di Jakarta seperti Nana juga tunjukkan, hasil penelitian siapa ya yang menunjukkan Ahok itu berada di nomor pertama tadi, Oke, kata data. 33% kata data. Kan di sana Anda juga lihat ya, siapa Mas Kaisang itu berada di angka yang sangat rendah. 2,2%. Ya, walaupun anda bilang ini sebuah kejutan bagi seorang yang baru newcomer, ya. tapi bandingkan di Jawa Tengah dia 23 Ya. something ya, di Jakarta cuma 2%. Oke. Menurut saya memang yang lebih logis adalah
dia memilih ke Jawa Tengah. Kalau Anda ditanya oleh ketua umum Anda akan menyarankan Mas Kaisang kemana? Jawa Tengah. Jawa kalau saya, Tengah, oke. ya, kalau saya. Tapi persoalannya ketua umum Anda lebih suka untuk belusukan di Jakarta. Setiap sholat Jumat, hari Jumat, kemudian ketemu warga, kemudian kemarin datang ke PRJ, terus kemudian belusukan ke beberapa titik-titik lain di Jakarta. Artinya lebih tertantang sepertinya di Jakarta, Bang Ade, daripada di Jawa Tengah. Pertama, saya harus luruskan, dia itu sholat Jumat ya dari Iya, dulu. iya. Ya, Tapi dulu sholat Jumatnya nggak diposting. dulu nggak diposting. Ya, kenapa sekarang harus diposting. diluruskan? Kenapa harus diposting? Setiap tindakan politisi itu pasti ada tujuannya, Iya, Bang iya, Ade. iya. Jadi Betul, apa? betul. Saya setuju, saya setuju. Oke. Saya mau mengatakan bahwa kan salah satu, Anda istilah tes ombak itu kan ngerti juga lah ya. Oke, jadi ini tes ombak. Saya membayangkan ya, adalah bahwa Jadi nggak- sholat Jumat bukan itu cuma tes sholat ombak Jumat ya ya. maksudnya ya? Jadi sholat Jumat ini tes ombak. Nah, sholat Jumatnya sih dari dulu. Iya. Kan Postingannya postingannya saya baru tes sekarang Jumat. ya. Oke. Postingannya Untuk tes tes ombak. Ya, bukan cuma itu, tapi kan juga belusukan, ada Iya. bilang kan ketemu sama siapa begitu ya. Dilihat nih kalau dalam waktu misalnya sebulan dari sekarang atau 2 minggu dari sekarang ada survei lagi, Iya. ada nggak sebetulnya efek terhadap suara Mas Kaisang di Jakarta? Kita kan nggak tahu ya. Oke. Kalau ingin meyakinkan bahwa kalau sampai akhirnya orang bilang nggak ada harapan lah Mas Kaisang di Jakarta itu mau Golkar kayak misalnya Oke. saya nggak bilang bahwa Golkar tidak punya kekuatan, tapi mau Golkar, Gerindra, semua membantu pun suaranya masih segitu-segitu aja. Buat apa juga maju kalau akhirnya toh akan kalah. Oke. Jadi saya tegaskan Bang Ade sekali lagi, saya garis bawahi bahwa sholat Jumat yang diposting di media sosial dan belusukan itu adalah bagian dari strategi tes ombak Ini ya? saya. Iya, Itu ya, kata strategi saya tes ombak ya. Itu belum tentu Mas Kata Kaisang. Anda kan kader PSI. Ya kan Mas Ya. Kaisang bisa saja melakukannya tidak untuk tes ombak kan. Oke, Dia tapi Anda memaknainya itu sebagai strategi tes ombak. kalau orang sekarang nanya, Politisi senior. Oke. kok dulu sholat nggak pernah diposting, Iya. kok sekarang diposting? Ya mungkin aja alasannya bukan karena dulu nggak sholat ya, Oke. dari dulu pun dia sholat, dia sangat patuh tuh. Siapa Mas Kaisang, Mas Gibran. Iya. itu sama-sama taat tuh, Iya. sholat 5 waktunya ya. Tapi sekarang baru diposting. Sekarang baru Oke, diposting. jadi Anda mengakui bahwa itu baru diposting ya. Enggak, iya, iya. Jadi oke, itu bagian dari strategi Kena tes aja ombak. Ya. Paling ntar saya ditegur, enggak saya dari dulu ngeposting katanya. Oke. Jadi Bang Ade kembali lagi ya dengan usulan menduetkan Mas Kaisang dengan Jusuf Hamka di Pilkada Jakarta. Kalau dari segi PSI melihatnya bagaimana? Enggak, pertama saya jelaskan dulu ya, belum ada jawaban yang definitif. Oke, Tapi dia mau kalau maju saya di mana ditanya ya, menurut saya memang tidak terlalu menjanjikan ya pasangan Jusuf Hamka dengan Mas Kaisang ya. Oke, Kan namanya kita kan jadi bicara- Ka'bah. Kaisang Babah Iya, iya. Alun. Itu Anda yang nemuin ya? Ya, itu yang bilang Pak ini. Jusuf Hamka, kita Jusuf cuma Hamka, mengutip ya. aja. Jadi gini, menurut saya lawan terbesar di Jakarta dan yang paling besar peluangnya untuk menang adalah Anies Baswedan. Walaupun di survei yang Anda sajikan tadi, dia cuma nomor 2 ya. Iya, iya. Tapi melihat pengalaman 2016-2017 dulu, ya sampai sekarang pun saya rasa bahkan dari hasil Pilpres kemarin, kan ketika nyampe ke Jakarta, Suaranya beda cuma sedikit. 41 Iya. lawan 18 di Mas Ganjar kan. Iya. Jadi suara pendukung buat Mas Anies itu luar biasa di Jakarta. So, kalau kita termasuk PDIP ingin mengajukan lawan terhadap Mas Anies, memang harus seseorang yang sangat kuat, seseorang yang punya daya tarik yang kuat. Makanya saya percaya, saya ngerti kalau misalnya yang diajukan adalah Pak Basuki Pak Cahayapurnama. Basuki Cahayapurnama, walaupun saya sih takut kalau Pak Ahok lagi yang maju, ini soal politik identitas Kembali muncul lagi. ya. Oke. Kalau lawannya Jusuf Hamka itu sesama Islam yang sama-sama inilah, sama-sama ya terbuka gitu. Modern. Modern Oke. ya. Daripada kalau hadapannya dengan Ahok ya. Iya. Tapi saya rasa ini sebetulnya Jakarta itu sudah sangat jelas nih siapa yang paling kuat untuk bisa meraih suaranya. Tadi- Pak Anies atau Pak Ahok atau nggak tahu siapa lagi. Tadi Anda katakan bahwa siapapun yang melawan Mas Anies itu harus sosok yang kuat dan memiliki kekuatan yang kuat. Ya. Mas Kaisang kurang kuat. Putranya presiden loh, Pak Jokowi loh, Angkanya efeknya tinggi loh. 2%, nah. Iya, kalau Pak Jokowi ikut belusukan di Jakarta, Kan seperti Pak- dulu Pak Jokowi belusukan buat Pak Prabowo kan bisa mendongkrak suara. Pak Jokowi nggak pernah campur tangan. Kami di PSI lihat. Kan PSI ketuanya namanya Mas Kaisang. Iya. Pak Jokowi apa campur tangan? Oke. Kan suaranya cuma berapa? 2,9% kan? Jadi ini menunjukkan bahwa jangan takut nih buat teman-teman semua. Ya, Pak ya. Jokowi itu nggak gitu cara kerjanya. Jadi dibiarkan aja bertarung. Oke. Saya duga sulit sekali buat Mas Kaisang kalau apalagi disandingkannya Ya. dengan Pak Jusuf Hamka Oke. untuk bisa memperoleh suara cukup signifikan Baik. untuk melawan orang seperti Mas Anies Anies, Baswedan oke. atau Ahok barangkali. Oke, jadi nggak menjanjikan duetnya Kaisang dengan Jusuf Hamka ini